Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Baru-baru ini sebuah video dari saluran Edis TV muncul dengan judul yang cukup provokatif, yaitu Tuhan yang buat honest dan Tritunggal debat. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk kritis dan tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Hari ini saya merasa terpanggil untuk merespon konten tersebut dan meluruskan pemahaman teologis yang saya lihat mulai bergeser dari kebenaran Alkitabiah. Mari kita bedah bersama mengapa konsep Tritunggal bukan sekedar istilah melainkan fondasi iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Di dunia digital sekarang, siapapun bisa bicara tentang Alkitab, tapi tidak semua bicara sesuai dengan kebenaran yang utuh. Saya melihat banyak jemaat yang mulai bingung dengan narasi yang dipaparkan Edis TV, hingga penolakan terhadap doktrin Tritunggal yang belakangan ini viral. Melalui video reaksi ini, saya ingin mengajak kita semua kembali membuka kitab suci. Kita akan melihat apakah klaim yang disampaikan dalam video Edis TV ini benar-benar berdasar, atau justru merupakan penyimpangan yang bisa membahayakan iman percaya kita kepada Kristus sebagai Allah yang sejati. Dalam iman Kristen, satu doktrin dasar yang digeser akan membuat seluruh pemahaman kita tentang keselamatan menjadi false. Menanggapi video terbaru dari Edis TV yang mencoba membenturkan pemahaman honest dan Tritunggal, saya merasa perlu bersuara. Karena jika kita membuang Tritunggal dan menurunkan derajat kealahan Yesus, kita bukan lagi menyanyikan lagu baru bagi Tuhan, melainkan ajaran yang asing. Mari kita edukasi diri kita agar tidak tersesat dalam logika-logika yang kelihatannya hebat, tapi keropos secara Alkitabiah. Nah, sebelum kita bedah video Edis TV ini, mari kita saksikan dulu videonya. Yesus Tuhan? Ya, Tuhan. Tuhan bisa mati? Enggak. Yesus Tuhan? Tuhan. Yesus mati? Mati. Tuhan bisa mati? Enggak. Yang ada orang Islam tuh mumet kalau diskusi sama kamu. Perhatikan ini. Biar saya ajarin dulu kalian, biar kalian nggak bongak terus. Kalian ikutin Rudy Iskariot. Jadi bongak. Akhirnya dipancing-pancing saya ngomong gini. Nih. Mohon maaf ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Mohon maaf. Ini kita anggap saja Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Oke? Datang orang Muslim. Ini ada Muslim nih ya, Muslim. Muslim tanya sama Kristen. Ten, apa? Yesus Tuhan nggak, Ten? Ya. Tuhan bisa mati nggak, Ten? Nggak bisa. Yesus Tuhan? Tuhan. Yesus mati? Mati. Terus siapa yang mati? Oh, kemanusiaannya katanya. Begini loh, begini. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu biar kalian ngomong. Jadi kata Tuhan yang untuk Yesus ini, ya, itu maksudnya itu adalah Sang Mesias. Tuhan Sang Mesias. Itu maksudnya. Jadi orang-orang Petrus, Yohanes, Rasul, dan lain sebagainya, Maria Magdalena, ketika Maria Magdalena berkata, Maria Magdalena, ketika dia ke kubur Tuhan Yesus, dia akan berkata, mayat Tuhan diambil orang katanya. Orang Muslim tanya, itu Ten, mayat Tuhan loh, itu mayatnya Tuhan. Kok kau bilang bukan Tuhan yang mati? Oh, kemanusiaannya. Terus yang ketuhanannya hilang kemana? Saya tuh prihatin teman-teman dengan seperti ini. Makanya begini, memandang Yesus itu, ketika kalian memandang Tuhan Yesus, kalian itu harus pinjem kacamatanya Rasul Petrus, pinjem kacamatanya Maria Magdalena, pinjem kacamatanya para murid-murid. Murid-murid itu memandang Yesus sebagai Tuhan Sang Mesias. Tuhan Sang Mesias, itu maksudnya. Supaya teman-teman itu nggak muter-muter jelasinnya. Tuhan di sini itu bukan Bapa di sorga, tapi The Messiah, Mesias. Mesias ini di dalam perjanjian lama, Daud pernah berkata-kata tentang Mesias ini. Mesias ini adalah Adon, Tuhan kita. Dia ini Tuhan kita. Gitu loh. Maksudnya Tuhan itu Sang Mesias. Jadi Tuhan itu mati, Tuhan Sang Mesias. Tuhan Sang Mesias bukan Tuhan Bapa di surga. Biar nggak muter-muter jelasinnya. Gitu loh. Muter-muter jelasinnya teman-teman ini saya lihat ya. Kalau masih nggak mudeng juga ya. Selamat jalan kok sudah kalau kita diskusinya. Kalau kamu tidak memandang Yesus sebagai Mesias, kamu itu memandang Yesus dari sudut pandang luar Ibrani. Ketika kamu tidak memandang Yesus sebagai Sang Mesias, kamu tidak memandang Yesus sebagaimana Yesus dipandang oleh murid-murid. Adakah di antara murid-murid itu yang percaya bahwa Tuhan Bapa di surga mati? Nggak ada. Ini omongan kepada orang-orang Oneness. Coba, ketika murid-murid, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan murid-murid melihat Yesus, mereka melihat Yesus sebagai Sang Mesias atau tidak? Makanya Injil itu dibuka dengan pernyataan Yesus sebagai Mesias dan ditutup sebagai Yesus Sang Mesias. Saya kasih tunjuk untuk kalian yang baru. Dan saya kasih dulu pengajaran ini. Saya sebenarnya lebih fokus kepada pengajaran iman. Cuman banyak orang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Sesekali kita ini. Nih ya, biar teman-teman kalau baca Alkitab itu, teman-teman tidak keluar dari jalurnya.
Kita mulai ya. Kita mulai dengan pembukaan Injil. Pembukaan Injil Matius dibuka dengan pernyataan Yesus adalah Mesias. Perhatikan. Matius pasal yang ke-1. Inilah silsilah Yesus Mesias. Yes. Ini karena Anda baca terjemahan yang versi Kristus. Kristus ini maksudnya sang Mesias. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak pernah Maria memberi nama Yesus Kristus, tidak pernah. Hanya diberi nama Yesus saja. Kristus ini adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya dikasih nama Yesus Kristus. Yesus sang Mesias. Lalu ditutup dengan apa? Nih, saya kasih tunjuk. Ditutup dengan Injil Yohanes. Supaya, perhatikan. Nih. Injil juga ditutup dengan pernyataan Yesus sang Mesias. Oh, pernyataan Yesus dulu. Pertanyaan Yesus dulu. Ya. Saya tekan dulu. Nih. Tuhan Yesus pernah bertanya, siapa dirinya? Nih, perhatikan. Kalau kau tidak, pengakuanmu tidak sama dengan rasul-rasul, kau itu memberitakan Yesus yang lain. Kau beritakan Yesus versi Yesus orang Samosir, Yesus Panjaitan yang kau beritakan. Perhatikan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia. Kalau kau ngikutin orang-orang ini, jawabannya ini. Nggak jelas jawabannya. Ya, tetapi lalu kata Yesus kepada mereka, tetapi katamu, siapa aku ini loh? Siapa aku? Ini di sini intinya di sini. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Sudah jelas, sudah clear itu. Titik. Engkau adalah Mesias. Mesias yang mana? Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu. Itu. Tiap hari kau bilang Yesus Kristus, tapi kau lupa begitu loh. Yesus sang Mesias. Nah, kita tutup dengan pernyataan Injil Yohanes. Kita tutup ya dengan pernyataan penutup Injil. Supaya apa? Nih. Nih, kita buka dengan penutup Injil Yohanes. Nih, apa maksudnya Injil itu ditulis? Nih, maksud Injil ini dicatat untuk apa? Perhatikan. Oh, muter-muter kau jawab ini 100%. Muter. Nih, maksudnya Injil ini catat biar apa? Buka mata kalian semua. Kadang-kadang emosi juga. Perhatikan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini yang kita beritakan ini, Yesus sang Mesias. Ini maksudnya Injil itu ditulis. Jadi ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan, maksudnya Tuhan sang Mesias ini loh. Ini, Mesias ini yang dimaksud itu. Jadi jangan kau bingung ketika dia, Tuhan bisa mati? Bisa. Yesus Tuhan? Iya. Yesus mati? Iya. Berarti yang mati Tuhan? Oh, yang mati bukan Tuhan. Yang mati manusianya. Makanya kata Tuhan itu mengacaukan, teman-teman. Kata Tuhan itu mengacaukan. Tuhan itu dipikir orang Bapa di sorga. Gitu loh. Makanya ini nih, jawabannya itu ada di sini loh. Kita buka lagi. Saya harus sesi pengajaran ini sesekali kepada kalian ya. Biar kalian ini ngerti kitab suci kita ini apa isinya. Gitu loh. Kalau kalian nggak mendalami Alkitab, terus begini, bagusan belajar dulu. Nih, Lukas pasal yang pertama nih. Biar kalian paham. Ingat, pada waktu itu ada para penggembala. Jangan kalian pikir para penggembalanya itu orang Samosir. Kalau kalian berpikir para penggembala orang Samosir, selesailah sudah kita. Ada sekumpulan penggembala domba. Para penggembala itu orang-orang Yahudi. Pikirannya itu harus pikiran orang Yahudi. Ketika kalian baca Alkitab, jangan kalian pikir pakai pikirannya orang Batak. Jangan kalian pikir pakai pikirannya orang Manado. Pakai pikirannya orang Yahudi waktu baca Alkitab itu. Gitu loh. Sudut pandangnya itu harus sudut pandang orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel pada waktu itu. Perhatikan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan. Jadi kata Tuhan ini, maksudnya ini Mesias ini di kota Daud. Nah, kalau orang-orang Yahudi dengar ini, dia paham Tuhan ini maksudnya Mesias yang dalam perjanjian lama, yang ditunggu-tunggu sama mereka itu loh. Itu maksudnya. Kalau kau membaca ini dengan sudut pandang orang Samosir di Danau Toba, kau pikir Tuhan Bapa di sorga yang turun ke bumi. Bukan begitu. Makanya ketika dibilang, ini yang lahir nih Tuhan. Berarti Tuhan di sorga, Bapa di sorga turun ke dunia jadi manusia. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya udah kacau lah sudah kalau cara bacanya begitu. Makanya kalau baca Alkitab, dibaca dalam sudut pandang pengertian orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi. Maksud kata Tuhan untuk Yesus itu adalah Tuhan Sang Mesias. Itu maksudnya. Jadi kalau Tuhan mati, ya Tuhan Sang Mesias yang mati dan bangkit. Begitu loh. Makanya nggak pernah ada. Kalau kau baca Injil dari A sampai Z, nggak ada yang heran. Petrus, masa Tuhan kok mati? Nggak ada itu. Gitu loh. Makanya, aduh.
Jadi ketika kalian menjelaskan Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu nggak bingung. Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya nggak bingung. Tuhan Sang Mesias berdoa kepada Tuhan Bapa di surga, Sang Mesias berdoa. Jadi nggak muter-muter penjelasan kita. Oh, itu kemanusiaannya, yang ketuhanannya hilang dulu, off dulu kayak saklar. Yesus berdoa, ya. Yesus Tuhan, ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oh, yang berdoa itu manusianya itu. Tuhannya kan lagi off dulu. Sebentar. Gitu loh, makanya baca Alkitab itu, baca dengan benar. Makanya saya bilang, pakai kacamata orang Yahudi. Pakai kacamatanya. Kau harus ngelihat itu dari akar pengertian orang-orang Yahudi. Begitu ya. Seperti itu teman-teman. Semoga Anda paham, semoga Anda ngerti, dan Anda tidak membaca Alkitab itu, Anda pikir Yesus itu adalah tokoh bernama Yesus Panjaitan orang Samosir. Kalau begitu udah selesai. Bubar sudah kita bubar. Ya. Mohon maaf, saya tidak merendahkan nama Tuhan Yesus. Saya ingin membahasakan kepada kalian sebuah bahasa yang kalian itu mudah menangkapnya. Lihatlah Tuhan Yesus, pandanglah Tuhan Yesus seperti murid-murid memandang. Ketika kau lepas kacamata murid-murid, maka kau memandang Yesus sebagai orang Samosir. Kau pandang Yesus sebagai orang Manado. Udah repot itu sudah. Bukan begitu. Pandang Yesus sebagai Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya ajarkan ini. Oke ya, jadi kalau ada tetangga sebelah yang bertanya lagi seperti itu, ya, kalian bisa menjawabnya sesuai dengan Alkitab. Ya, kalian tidak menjawab dengan sesuai hawa nafsu kalian. Waktu berdoa, itu cuma sisi kemanusiaannya. Sisi ketuhanannya lagi ditinggalin dulu sama Yesus. Lagi di saklarnya diungkap dulu. Karena tidak pernah sedetik pun Yesus itu bukan Tuhan. Sang Mesias, tidak pernah. Kalau kamu mengatakan waktu Yesus berdoa, Tuhannya hilang dulu, off dulu. Berarti dia waktu berdoa, Tuhannya hilang. Waktu dia nggak berdoa, terus Tuhannya datang lagi. Waktu disalib. Apa? Tuhan bisa mati? Nggak bisa. Waktu Yesus disalib, dia Tuhan nggak? Oh, itu kemanusiaan. Tuhannya kemana? Ke Tuhannya. Oh, itu sifat. Kok jadi aneh golongan kita? Gimana sih? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman paham, teman-teman memang mengerti apa itu Alkitab. Yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, baca Alkitab itu harus menggunakan sudut pandang atau perspektif pengertian di dalam iman agama orang-orang pada waktu itu ya, yaitu orang-orang Israel, agama menurut kitab hukum di dalam perjanjian lama. Oke, saya rasa itu saja teman-teman untuk kali ini diskusi kita. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Saya itu teman-teman sudah waktunya teman-teman supaya kita itu mengerti akan iman kita. Jangan kita juga terlena ya, menjewer Donditan dan kawan-kawan, tetapi kita lupa dengan iman kita. Walaupun kemarin saya sudah polling, banyak orang mengatakan B. Oke, besok tetap B. Tapi sesekali saya selingin seperti ini ya teman-teman ya. Karena ada juga 30% orang yang menjawab A. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Sekali lagi teman-teman support dan dukung channel ini. Ya, bantu saya teman-teman. Support dengan tap-tap layar. Bagikan. Jangan lupa untuk follow ya teman-teman ya. Follow akun ini supaya teman-teman tidak kehilangan waktu saya sedang live. Karena ada banyak di luar sana akun itu palsu. Anda mengikuti akun palsu tapi Anda ngomong sama saya, Bang, kok nggak live? Waktu live nggak ada notifikasi. Ya Anda ngikutin akun palsu gimana? Ya, ikuti akun yang asli. Dan teman-teman support juga ya teman-teman secara finansial. Apa yang saya lakukan ini teman-teman memerlukan dukungan finansial dari teman-teman. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya tuh yang tertera di layar. Teman-teman bisa tangkap layarnya di situ. Screenshot layarnya. Supaya teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan tuh, tulisan berjalan di situ juga ada Zelle bagi teman-teman yang mau mensupport aja. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Nah, setelah kita menyimak poin-poin dari video edisi TV tadi, memang benar narasinya sangat spesifik mencoba memisahkan antara istilah Tuhan Bapa dan Yesus sebagai Tuhan atau Mesias dengan cara yang bisa membingungkan jemaat. Ibaratnya kita sebagai pelatih choir, kita pasti tahu kalau harmoni itu indah karena kesatuan. Nah, edis ini justru mencoba memecah kesatuan dengan logika yang seolah-olah angkitabiah. Padahal ada lubang teologis yang besar di sana. Baiklah, berikut saya akan paparkan poin-poin bantahan sebagai reaksi untuk video edis ini. Saya telah susun yang mudah dimengerti jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus agar tidak sesat pikir seperti edis ini. Jadi dalam bantahan ini saya telah membagi menjadi 4 poin penting. Poin pertama yaitu masalah panggilan Tuhan dan Tuhan. Di mana Edis bilang Yesus dipanggil Tuhan itu cuma gelar kehormatan seperti Tuhan atau Mesias. Bukan berarti dia Allah yang sama dengan Bapa. Analoginya begini. Kalau misalnya kamu adalah seorang pelatih pemain bola, ada yang akan panggil kamu pelatih. Itu karena kamu memang seorang ahli pemain bola. Tapi kalau anakmu panggil kamu Bapa, itu karena hubungan darah atau hakikat.
Fakta Alkitabnya ada di Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Saat itu Thomas panggil Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia tidak cuma panggil Tuhan Yesus, tapi pakai kata Allah, Dios. Teman ini. Poin pentingnya, kalau Yesus bukan Allah, Yesus pasti marah dan bilang, Thomas, jangan sembah saya cuma utusan. Tapi Yesus malah memberkati Thomas, jadi Yesus menerima penyembahan sebagai Allah. Poin kedua, logika Tuhan mati di salib. Di mana Edis bilang, bingung kan kalau Tuhan mati. Makanya dia bilang yang mati itu Tuhan Sang Mesias, bukan Tuhan Bapa. Analoginya, ibarat seorang raja yang menyamar jadi rakyat jelata lalu dipukuli. Yang dipukuli itu tubuh manusianya, tapi yang di dalam tubuh itu tetaplah sang raja. Identitasnya tidak hilang. Fakta Alkitabnya, Tuhan itu roh tidak bisa mati. Makanya Tuhan menjadi manusia. Ada di Yohanes pasal 1 ayat 14. Supaya dia punya tubuh yang bisa mati untuk menggantikan kita. Lihat di sini adalah Tuhan Yesus. Poin pentingnya, kalau yang mati cuma manusia biasa atau utusan yang bukan Allah, maka dosamu tidak lunas. Hanya nyawa Sang Pencipta yang tidak terbatas yang sanggup menebus dosa manusia yang tidak terbatas banyaknya. Logika ketiga, Yesus berdoa kepada Bapa. Edis bilang kalau Yesus itu Allah, masa dia berdoa ke dirinya sendiri? Aneh kan? Nah, analoginya begini. Matahari itu satu, tapi ada wujudnya, yaitu bolanya. Ada cahayanya, dan ada panasnya. Cahaya berasal dari matahari, tapi cahaya itu sendiri adalah matahari. Cahaya tidak pernah terpisah dari matahari. Nah, poin pentingnya, Yesus sebagai anak berdoa kepada Bapa menunjukkan relasi atau hubungan, bukan menunjukkan dia kurang Tuhan. Sebagai manusia sejati di bumi, Yesus memberi teladan bahwa manusia harus bergantung pada Allah. Itu tidak mengurangi hakikatnya sebagai Allah. Poin yang keempat, di sini saya tulis bahasa kacamata Yahudi versi Edis. Edis bilang, kita harus pakai kacamata orang Yahudi zaman dulu yang cuma lihat Yesus sebagai Mesias. Nah, untuk bantahnya, orang Yahudi zaman dulu justru banyak yang tidak percaya Yesus itu Allah, makanya mereka menyalibkan dia. Kalau kita ikut kacamata mereka yang menolak Yesus, ya kita bukan Kristen lagi. Nah, fakta Alkitabnya, kacamata kita adalah Alkitab utuh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru setelah Yesus bangkit, rahasia itu dibuka, bahwa Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, itu tertulis dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Jadi, saya Allah, hati-hati dengan ajaran yang kelihatannya memuji Yesus sebagai Mesias, tapi sebenarnya sedang menurunkan derajatnya. Menurunkan derajat Yesus supaya tidak setara dengan Bapa. Jika Yesus tidak setara dengan Bapa, maka iman kita sia-sia. Jangan tukar iman Kristen dengan yang sudah ribuan tahun ini, dengan logika di platform media sosial, yang cuma masuk akal tapi meleset dari Alkitab. Apalagi Edis TV ini. Dia selalu membawa pemahaman-pemahaman yang sangat kontra dengan iman Kristen yang sejati.